Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia, hari Jumat, Allah memberikan petunjuk bagi kita untuk kita bisa melangkahkan kaki dari rumah kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Muttaqin. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang melangkahkan kaki dari rumahnya dan tidak ke rumah Allah, semoga mereka juga bisa suatu ketika melangkahkan kakinya datang di masjid ini teristimewa pada hari Jumat itu sendiri. Salawat taslim kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan ahli keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian. Saat ini kita menapaktilasi perjalanan mereka, keteladanan mereka. Semoga ini menjadi anugerah hidayah bagi kita sejak hidupnya kita sampai menuju ke alam barzah, bahkan menuju ke alam akhirat kelak nanti. Jamaah Jumat rahimakumullah, selaku khatib berwasiat kepada diri sendiri dan mengajak kepada jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama senantiasa berupaya meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan iman tidak hanya sekedar kuantitasnya, tapi kemudian peningkatan iman itu harus dibarengi dengan kualitas iman itu sendiri. Semoga kita mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan Agustus, merupakan bulan direbutnya kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bulan ini juga kita memasuki bulan baru, tahun baru Hijriah, di mana Rasulullah SAW juga memerdekakan dua kota suci yang tadinya berada dalam kungkungan para orang-orang kafir Quraisy, yaitu kota Makkah dan kota Madinah, dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Patut dan wajar kita bersyukur terhadap itu. Khutbah pada kesempatan ini dengan tema mensyukuri nikmat kemerdekaan dan mensyukuri tahun baru Hijriah itu sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, 17 Agustus 1945 adalah momen untuk mencapai kemerdekaan itu sendiri. Hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah juga dalam rangka untuk memerdekakan manusia pada saat itu, terutama kemerdekaan akidah itu sendiri. Karena kemerdekaan itu merupakan bagian yang tak terpisahkan, yang sangat dibutuhkan, sangat esensial bagi manusia itu sendiri. Bahkan hewan pun sangat-sangat membutuhkan adanya kemerdekaan itu sendiri. Apatah lagi manusia itu sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bagaimana kita bersyukur dengan kemerdekaan itu sendiri? Bagaimana kita bersyukur dengan adanya hijrah tahun baru Hijriah itu sendiri? Kurang lebih ada 3 faktor yang perlu kita ingat-ingat. Pertama, dengan mensyukuri dengan hati, yaitu dengan iman kita. Kita mesti yakin bahwa kemerdekaan didapat
dari berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hijrah itu pun sendiri adalah merupakan petunjuk dan anugerah Allah SWT kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk melakukan hijrah dalam rangka mencapai kemerdekaan itu sendiri. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Syukur jenis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang sudah diberikan, nikmat kemerdekaan yang sudah diberikan. Bersyukur terhadap nikmat dengan lisan bukan hanya pada saat kita mencapai kemerdekaan itu sendiri, dan bukan hanya sekedar dengan hijrahnya Nabi besar Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, tapi bersyukur dengan lisan adalah setiap saat kita memperoleh nikmat dan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka lidah kita tidak boleh kaku dan sepi untuk mengucapkan tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Di sini kita harus melakukan manifestasi terhadap syukur itu dengan badan kita sendiri. Kita harus mampu meningkatkan sarana prasarana secara fisik, meningkatkan dakwah secara fisik dan bil lisan maupun bil hal, dan bahkan mengembangkan ekonomi dan sebagainya, pendidikan dan sebagainya. Kita harus berjuang dengan jiwa, dengan badan kita dalam rangka jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada sejarah Islam, tidak kurang dari 580 tahun terjadi penjajahan akidah. Bukan hanya akidah yang dijajah, tempatnya pun dijajah. Ka'bah yang digunakan untuk ibadah haji, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, digunakan dan diambil alih oleh orang-orang kafir jahiliyah dengan model ibadah yang penuh dengan kemusyrikan, mistik-mistik dan sebagainya, bahkan bergantungan berbagai macam patung-patung di dinding Ka'bah pada saat itu. Untuk membebaskan Masjidil Haram dari berhala, maka Nabi SAW menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan firman-Nya, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah itu sendiri. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jamaah Jumat rahimakumullah, hijrah dari tahun ke tahun. Tahun pertama, kedua, ketiga dan sampai ke tahun yang ketujuh, Rasul belum bisa menundukkan orang-orang musyrik yang menjajah Masjid Haram. Sampai Al-Quran menggambarkan Rasul bersama orang-orang mukmin pada saat itu hampir merasa putus asa karena mereka tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain bagi Rasul dan umat pada saat itu, umat Islam pada saat itu, kecuali menanti pertolongan Allah. Bagaimana cara memerdekakan Masjid Haram dari penjajahan akidah musyrik itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, Al-Quran menggambarkan Rasul dan orang-orang beriman digoncangkan jiwanya sehingga mereka berkata, kapan pertolongan Allah itu datang? Rasul sangat menanti bersama orang-orang beriman kapan Masjid Haram dapat dimerdekakan. Pada tahun ke-8 Hijriah turunlah perintah Allah untuk merebut Masjid Haram dan Ka'bah. Berangkatlah Rasulullah SAW dengan 10.000 tentara dengan strategi perang obor. Setiap
Setiap tentara membawa obor sebanyak-banyaknya. Lewat tengah malam, maka dikepunglah kota Mekah, Ka'bah itu sendiri dengan obor yang bernyala-nyala begitu banyaknya. Melihat obor yang begitu banyak, Abu Sufyan, ketua orang musyrik waktu itu, merasa tak mungkin dapat melawan umat Islam, melawan Rasulullah dengan bala tentaranya yang cukup banyak itu. Akhirnya dia pun diam dan tidak bisa berkutik apa-apa. Pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, dengan tanpa perlawanan, tentara Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, memerdekakan Masjid Haram dari tangan orang musyrik. Kendati demikian, akidah belum merdeka karena orang-orang musyrik masih bebas menyembah berhala-berhala di dalamnya. Pada tahun ke-9 Hijriah merupakan akhir dari peribadatan orang musyrik pada saat itu. Atas perintah Rasulullah SAW, sampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan akidah di hadapan penduduk Makkah pada saat itu. Isinya sederhana saja. Teks itu berbunyi, mulai tahun ini orang musyrik sudah tidak boleh lagi melaksanakan jenis peribadatan di Masjid Haram. Merdekalah akidah pada saat itu, dan umat Islam berbondong-bondong masuk ke dalam Islam itu sendiri. Allah memberikan isyarat melalui surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari teks ayat Al-Quran yang suci ini, ada 3 aspek yang perlu kita renungi. Untuk apa kemerdekaan? Di dalam ayat ini menjelaskan secara tersirat bahwa ketika sesudah mendapatkan kemerdekaan, maka yang pertama-tama bagi manusia yang sudah merdeka harus fasabbih birabbika, harus menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, melaksanakan ibadah salat, melaksanakan kebaikan-kebaikan setelah memperoleh kemerdekaan itu sendiri. Agar supaya kemerdekaan itu penuh bermakna dan berberkah bagi kehidupan masyarakat yang telah merebut kemerdekaan itu sendiri. Begitulah kemerdekaan Indonesia juga mencapai titik seperti itu. Perjuangan para ulama-ulama, para santri-santri, para suhada-suhada, para pahlawan untuk merebut kemerdekaan, maka mesti kita harus isi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, isyarat yang terdapat dalam ayat ini untuk mencapai kemerdekaan setelah pasca kemerdekaan, yaitu wastaghfir, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan luput dari apa yang disebut dengan dosa, kesalahan dan sebagainya. Maka setelah kita memperoleh kemerdekaan akidah, memperoleh kemerdekaan tanah air dan bangsa ini, senantiasa kita harus merujuk kepada ajaran agama untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan paket utama perjalanan kehidupan manusia sejak hidup di muka bumi sampai menuju ke alam akhirat kelak nanti. Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita untuk bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan secepat-cepatnya sebelum ajal datang merenggut nyawa kita masing-masing. Dan yang terakhir jamaah Jumat rahimakumullah, makna kemerdekaan yang perlu kita renungkan adalah selain kita bertasbih kepada Allah, selain kita beristighfar kepada Allah, tapi kemudian kita juga harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba.
Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba itu ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi bumi Indonesia ini. Mari kita isi Maluku Utara ini dan Ternate ini khususnya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya berada di kerongkongannya. Untuk itulah mari kita bersegera untuk memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جاد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين حيث قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.